jawab, aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin kaum muslimin pencinta syarqil. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with a lot of thinking can lead men to happiness." Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepuasan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, telah mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh telah menghancurkan tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jalan penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Ma'asyiral muslimin wa jubratal mu'minin rahimakumullah. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia, pada kesempatan ini izinkanlah kami membahas syarahan yang berjudul Al-Quran dan Rancang Bangun Peradaban Manusia, dengan rujukan Al-Quran surat Yunus ayat 50 yang akan dilantunkan oleh Qari Akhari berikut ini. Tiga adik dari ini pertama. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wa jubratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk khabari au inkarikulan yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk serta mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu hadirin, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali Asy-Syabudi dalam Safwatul Tafasir menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut hadirin, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan saraf? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses kejadian manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, puitis, retoris, argumentatif, telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik? Bahkan bukankah kata Al-Quran menceritakan seluk-beluk masyarakat terdahulu telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian kita kenal dengan sosiologi? Dengan demikian hadirin, seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Mau tahu tidak hadirin? Penyakit zahir memang berbahaya, tapi penyakit batin jika tidak diobati akan lebih berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor, mah dan dapat merusak tubuh manusia. Akan tetapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi dan haus akan kursi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri, jauh dari berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kalau manusia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selisih paham dengan tuntutan agamanya. Siapapun dia dan apapun profesinya, seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun dia sedang sendiri. Dengan demikian, seorang pemuda dan pemudi yang sedang asyik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat macam-macam.
meskipun keadaan mendukung betul tidak hadirin? Betul. Karena apa? Rasulullah SAW berjanji yang artinya barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, makmumnya, maka ia akan masuk ke dalam jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka syarah menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai rahmat dan obat untuk menggapai kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk itu kewajiban kita, saya, saudara-saudara generasi saat ini dan generasi yang akan datang agar memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran. Maka syarahan kami tutup dengan Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.